Pasti tantangannya berbeda ya dengan zaman dulu, mungkin ketika saya atau Pak Jo kecil gitu. Mana sih batasan yang boleh saya akses, mana batasan yang tidak boleh saya akses. Anak-anak sekarang pinter nih. Orang tuanya nggak bisa akses, anaknya bisa akses. Nah, itu dia. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak Jo. Bu Nisa, selamat datang kembali di Jabatan Podcast. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu Nisa ya? Sehat Pak Jo. Alhamdulillah. Bu Nisa, kalau kemarin kita sudah ngobrol dengan Bu Nisa terkait dengan motivasi belajar siswa. Iya. Kalau sekarang saya pengen terkait dengan ya ini sih apa namanya, tantangan remaja zaman sekarang ya gitu. Ini karena Bu Nisa kan setiap harinya sebagai guru BK menghadapi anak-anak ya, Betul. remaja kayak Iya. gitu. Tantangannya apa ini Bu Nisa? Kalau dari segi anak-anak, pasti tantangannya berbeda ya dengan zaman dulu, mungkin ketika saya atau Pak Jo kecil gitu kan. Karena kalau zaman dulu kan istilahnya orang tua aja belum banyak yang punya handphone, apalagi anak-anak memang kita nggak pegang handphone sama sekali gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan mulai dari handphone atau gadget gitu ya, bahkan bayi atau balita pun sudah mengenal handphone dan gadget gitu kan. Dari lahir ya. Iya, istilahnya orang tuanya supaya anaknya nggak nangis kan disetelin YouTube gitu kan, pakai handphone seperti itu. Kemudian internet juga ya, sekarang sudah luar biasa dengan mudahnya anak-anak mengakses internet gitu kan. Sebaiknya kita sebagai guru atau orang tua di rumah dari awal sudah memberikan rambu-rambu gitu, sehingga anak tuh tahu ketika dia mengakses internet walaupun tanpa pengawasan, istilahnya dari guru atau orang tua, mana sih batasan yang boleh saya akses, mana batasan yang tidak boleh saya akses. Tapi kadang-kadang anak-anak sekarang pinter nih. Orang tuanya nggak bisa akses, anaknya bisa akses. Nah, itu dia. Lebih pinter anaknya ya. Iya, karena lahir cepat sudah udah menguasai Pegang handphone, pegang gadget kan. betul. Sedangkan kita baru-baru aja. Iya, jadi yang penting sih itu dikasih batasan dulu ya, dikasih aturan nih gitu kan, kesepakatan dari orang tua gitu. Dan kita juga harus memberikan kepercayaan juga ke anak gitu. Jangan orang tua sedikit-sedikit nuduh gitu kan, atau misalnya kamu main handphone terus gitu kan, padahal mungkin dia main handphone itu memang untuk belajar atau untuk mengerjakan sesuatu seperti itu. Oh, berarti ini ada diberikan batasan, Betul. diberikan warning, tetapi juga diberikan kepercayaan ya. Iya, karena pengalaman saya gitu ya, karena setiap hari bersama anak-anak itu memang ada orang tua yang kalau kata anak-anak kerjanya ngomel mulu Bu, gitu kan. Jadi anak-anak tuh kesannya orang tuanya seuzon terus gitu kan. Padahal bener lagi ngerjain tugas atau lagi ngerjain sesuatu seperti itu, disangkanya main game atau apa gitu. Berarti sekarang juga sebenarnya tantangan ini bukan hanya kepada anak selaku pelaku, tetapi sebenarnya lebih banyak juga kepada orang tua. Betul. Untuk memberikan edukasi pada anaknya ya. Iya. Dan mungkin kita juga sebagai sekolah juga yang harus edukasi juga ya. Bener, apalagi kita boarding ya. Lagi boarding ya gitu. Betul. Tapi ketika di boarding kan memang ada batasan waktu untuk menggunakan gadget. Jadi lebih Bisa insya Allah lebih terkontrol. bisa terkontrol kayak gitu. Betul. Daripada ketika di rumah full gitu. Iya. Orang tua kerja di rumah ya udah teman dekatnya tuh. Betul, istilahnya teman-temannya malah dunia maya ya. Nggak pernah main yang di luar rumah gitu kan, main bola, apa main sepeda itu mungkin anak-anak sekarang udah jarang. Kalau kemarin kan alasannya gara-gara pandemi. Jadi nggak boleh keluar. Kalau sekarang udah terlanjur ini sama gadgetnya. Udah terlalu nyaman berarti. Betul, jadi nggak mau main keluar. Oke, berarti saya minta ini Bu Nisa tips nih, tips buat orang tua dan juga tips buat anak. Sebagai orang tua harus bagaimana dan sebagai anak
harus bagaimana? Oke. Mungkin ini kita sharing ya, maksudnya bukan berarti saya menggurui gitu kan. Kalau dari segi orang tua itu mungkin yang terpenting dengan anak itu kita anggap anak sebagai teman gitu kan. Anggap anak sebagai teman. Betul. Jadi kita harus banyak mendengarkan mereka gitu kan. Istilahnya jangan hanya mungkin memberikan aturan atau memberikan perintah seperti itu. Orang tua maunya ini, tapi nggak pernah didengarkan anaknya maunya apa, bagaimana perasaannya seperti itu. Yang kedua terbuka ya, antara anak dan orang tua tuh harus saling terbuka gitu kan. Jangan sampai anak lebih nyaman cerita sama orang lain ketimbang sama orang tuanya sendiri gitu. Kan ada juga anak yang merasa seperti itu gitu kan, malah jauh dari orang tuanya. Karena udah takut kalau cerita diomelin. Nanti kalau saya jujur malah diomelin gitu kan. Jadi mendingan gak usah cerita seperti itu. Dan yang selanjutnya tadi diberi kepercayaan. Kemudian orang tua juga tetap harus memberikan aturan, dan ketika memang anak melanggar ya tetap harus ada konsekuensinya supaya anak itu memang tahu aturan itu dibuat memang dengan tegas gitu kan, nggak cuma aturan dibuat untuk dilanggar seperti itu. Kalau dari segi anak ya mungkin apalagi kita sebagai muslim ya gitu, mungkin dari kecil anak itu dibiasakan bahwa yang mengawasi kita tuh bukan orang tua, bukan guru gitu kan, tapi ada Allah yang maha melihat gitu. Jadi ketika dimanapun anak berada gitu kan, dia tahu gitu mana yang baik, mana yang buruk seperti itu, dan belajar bertanggung jawab atas diri sendiri ya gitu. Jadi mulai berpikir bahwa kalau misalnya nggak baik buat saya, untuk apa saya lakukan seperti itu kan. Mungkin itu Pak Jo. Oke, makasih Bu Nisa atas sharing-sharingnya. Pak Jo. Mudah-mudahan kita lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Dan Insya Allah. buat sahabat semuanya, tetap pantengin YouTube kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.